Aku tergila-gila dengan ayah mertuaku sendiri. Langit senja merona jingga ketika Nara berdiri di balkon lantai 2 menatap halaman rumah mertuanya yang luas. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan ujung hijabnya. Di bawah, Seno, ayah mertua yang masih tampak muda dan karismatik, sedang menyiram tanaman di halaman. Lengannya yang berotot terlihat saat ia menggulung lengan kemejanya. Dan ada sesuatu dalam caranya bergerak yang selalu membuat Nara kehilangan fokus. Sejak pertama kali mengenalnya, Nara tahu bahwa Seno bukan lelaki biasa. Di usia yang baru menginjak awal 40-an, ia lebih terlihat seperti kakak ipar daripada ayah mertuanya. Wajahnya yang tegas, suara berat yang menenangkan, dan caranya memperlakukan orang lain dengan wibawa alami, semua itu membuat hati Nara sering bergetar tanpa alasan. Namun, ia tahu betul bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Malam itu, Nara duduk di ruang keluarga bersama suaminya, Raka, yang sibuk dengan ponselnya. Sementara itu, Seno duduk di kursi berseberangan, membaca koran dengan tatapan fokus. Sesekali, Nara mencuri pandang ke arahnya, tapi segera mengalihkan mata saat pria itu melipat korannya dan berbicara. "Besok pagi, aku ada urusan di luar kota," kata Seno santai. "Raka, kamu bisa urus rumah sementara aku pergi?" Raka hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Iya ya, gak masalah." Seno tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Nara. "Nara, kalau butuh sesuatu, bilang saja ke Raka ya." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Dalam sekejap, Nara merasa suhu ruangan berubah, meskipun ia tahu itu hanya perasaannya sendiri. Ia tersenyum sopan. "Iya, ayah." Namun, saat ia menundukkan kepala, detak jantungnya masih terasa lebih cepat dari biasanya. Keesokan paginya, Raka harus berangkat lebih awal ke kantor, meninggalkan rumah lebih sepi dari biasanya. Nara masih di dapur ketika suara langkah kaki terdengar di belakangnya. "Pagi-pagi sudah sibuk?" Suara Seno terdengar, membuatnya sedikit terlonjak. Nara berbalik dan menemukan pria itu berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kemeja abu-abu dengan kancing atas yang terbuka. Aromanya, maskulin dan khas, tercium samar. "Ah, iya ayah, saya cuma bikin teh," jawab Nara cepat, berusaha terlihat santai. Seno tersenyum tipis. "Boleh aku minta 1 cangkir?" Nara mengangguk dan buru-buru menuangkan teh ke dalam cangkir, menyerahkannya dengan hati-hati. Saat jari-jari mereka hampir bersentuhan, Nara merasa jantungnya hampir melompat keluar. Seno menerima cangkir itu dengan santai, lalu menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Terima kasih Nara, kamu selalu perhatian." Nara menelan ludah. "Ah, iya, ayah." Ada jeda dalam obrolan mereka, tapi udara di antara mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Seno akhirnya menyesap tehnya, lalu tersenyum kecil. "Aku harus berangkat sekarang. Jaga diri baik-baik ya." Nara mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kekacauan di dalam dirinya. "Hati-hati di jalan, ayah." Saat Seno berjalan keluar, meninggalkan keheningan di dapur, Nara menutup matanya dan menarik napas panjang. Ia tahu bahwa batas itu ada, dan ia harus berhenti sebelum melewatinya. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Seno pergi, Nara mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai kegiatan, membersihkan rumah, membaca buku, bahkan menonton serial favoritnya. Namun, bayangan pria itu terus muncul dalam pikirannya. Ia berusaha menyangkalnya. Ini hanya kekaguman biasa, bukan perasaan yang seharusnya membuatnya gelisah. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia sadar bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia kendalikan. Malamnya,
Raka pulang lebih larut dari biasanya. Setelah makan malam bersama suaminya, Nara masuk ke kamar lebih dulu, mencoba tidur lebih awal. Namun, pikirannya tetap berputar. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran tentang Seno. Namun, tiba-tiba suara notifikasi di ponselnya membuatnya membuka mata. Sebuah pesan muncul. Seno. Sudah tidur? Nara menatap layar ponselnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini pertama kalinya Seno mengirim pesan secara langsung padanya, tanpa alasan yang jelas. Tangannya sedikit gemetar saat membalas. Nara. Belum ayah, ada apa? Hening sejenak. Kemudian balasan datang. Seno. Tidak ada apa-apa, hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Nara menelan ludah. Ia tahu ini hanya pesan biasa, tidak ada yang salah. Tapi, mengapa hatinya berdetak begitu cepat? Ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Nara. Saya baik-baik saja, ayah. Terima kasih sudah menanyakan. Tidak ada balasan setelah itu. Namun, malam itu, Nara tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan ia segera menyibukkan diri dengan menyiapkan teh, meskipun ia tidak yakin untuk siapa. Saat Seno masuk ke dapur, ia sudah menyiapkan 2 cangkir di meja. Pagi ayah, sapa Nara sambil tersenyum, berusaha terlihat biasa saja. Seno menarik kursi dan duduk. Pagi Nara. Wah, kamu tahu aku butuh teh pagi ini? Tanyanya dengan senyum kecil. Nara ikut duduk di seberangnya, menundukkan kepala sedikit. Saya cuma kebiasaan bikin 2 cangkir, ayah. Seno menatapnya lama sebelum menyesap tehnya. Kemarin malam kamu bisa tidur nyenyak? Tanyanya tiba-tiba. Nara menelan ludah. Lumayan, ayah. Kamu terlihat agak lelah, kata Seno lagi, nada suaranya lebih lembut. Ada yang mengganggu pikiranmu? Nara tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tidak, ayah. Saya baik-baik saja. Seno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nara dalam diam, seolah mencoba membaca pikirannya. Kemudian, ia menarik napas panjang dan bersandar di kursinya. Nara, aku tahu ada sesuatu yang kamu pendam. Jantung Nara berdetak lebih cepat. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Seno melanjutkan, suaranya lebih dalam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kita harus tetap menjaga batas ini. Nara menunduk, menggenggam ujung hijabnya dengan gugup. Ia mengangguk pelan. Saya tahu, ayah. Seno tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. Bagus, karena aku tidak ingin ada yang terluka. Nara hanya bisa duduk diam, mendengar langkah Seno yang menjauh. Dan saat itu, ia sadar, perasaan ini mungkin tidak bisa hilang dalam semalam, tapi ia harus menemukan cara untuk mengendalikannya. Sebab, seperti yang dikatakan Seno, ada batas yang tidak boleh dilewati. Hari-hari berikutnya, Nara berusaha menjaga jarak. Ia membatasi percakapan, menghindari tatapan, dan memastikan bahwa interaksinya dengan Seno tidak lebih dari sekadar seorang menantu dan ayah mertua. Namun, semakin ia berusaha menghindar, semakin sulit rasanya menepis perasaan yang terus mengganggunya. Suatu sore, ketika Raka masih di kantor, Nara duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Hujan rintik-rintik membasahi halaman, membuat suasana semakin sepi. Pikirannya melayang jauh, hingga suara langkah mendekat membuatnya tersentak. Boleh aku duduk di sini? Suaranya berat dan dalam, seperti biasa. Nara menoleh dan menemukan Seno berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Tentu, ayah. Seno duduk di sofa seberangnya, lalu menghela napas. Aku merasa kamu sedikit berubah beberapa hari ini. Nara tersenyum kecil, mencoba bersikap biasa saja. Mungkin saya hanya sedang banyak pikiran, ayah. Seno mengangguk pelan,
Matanya masih mengamati Nara dengan sorot yang tajam. Nara, aku tidak ingin ada ketegangan di antara kita. Aku ingin kamu tetap merasa nyaman di rumah ini. Nara menggenggam cangkir tehnya lebih erat. Saya baik-baik saja, Ayah. Seno menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tenang. Aku tahu perasaan itu ada, Nara. Tapi kita sama-sama tahu bahwa tidak semua perasaan harus dituruti. Jantung Nara berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Tapi ia tahu itu akan menjadi kebohongan. Seno melanjutkan, aku menghormatimu. Aku menghormati Raka. Dan aku menghormati hubungan keluarga kita. Jika aku terlihat terlalu dekat atau membuatmu tidak nyaman, aku minta maaf. Nara merasa matanya sedikit memanas. Ia tidak pernah membayangkan percakapan seperti ini akan terjadi. Tapi di satu sisi, ia juga merasa lega. Ia mengangguk pelan. Saya mengerti, Ayah. Saya juga tidak ingin merusak apa yang sudah ada. Seno tersenyum tipis, lalu bangkit dari duduknya. Bagus, karena aku ingin kita tetap menjadi keluarga yang utuh. Saat pria itu berjalan meninggalkannya, Nara menatap cangkir tehnya yang kini sudah mulai dingin. Ia tahu, hari ini adalah titik balik. Ia harus benar-benar mengubur perasaan yang tidak seharusnya ada. Karena pada akhirnya, ada batas yang memang tidak boleh dilewati, sekalipun hatinya berkata sebaliknya.